Kisah ini bermula dari sebuah ekspedisi seorang jurnalis asal Surabaya untuk mendokumentasikan mitologi yang ada di pesisir selatan Banyuwangi pada tahun 2010 silam. Saya sebagai penulis sendiri menjadi pemandu selama ekspedisi berlangsung. Meski sudah 8 tahun berlalu, tapi pengalaman itu masih cukup kuat tertanam di ingatan hingga saat ini. Terlebih dengan sosok perempuan misterius berkebaya yang saya jumpai di kawasan Taman Nasional Alas Purwo atau TNAP. Cerita bermula saat seorang teman jurnalis sebuah media cetak asal Surabaya datang ke Banyuwangi yang bermaksud untuk ekspedisi di pesisir selatan Banyuwangi. Pria berambut gondrong ini ingin mendokumentasikan mitologi masyarakat pesisir. Perjalanan kami mulai dari Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Dengan menggunakan 2 sepeda motor trail sewaan, kami menyusuri rute yang sudah ditentukan. Sehari kemudian, kami bergeser ke Pulau Pantai Merah, Pancar, dan Raja Kursi. Setelah beberapa hari berpindah-pindah, perjalanan berakhir di pos pancur Pantai Trinangulasi, masuk kawasan konservasi alas. Persis pertengahan hari, di sini kami menginap di sebuah warung berkonstruksi kayu dan semi terbuka. Saat malam tiba, penerangan lampu hanya berasal dari listrik diesel. Itu pun hanya sekitar 3 jam saja. Praktis. Selebihnya kami bermalam berteman dengan cahaya api lilin dan dihibur suara serangga hutan nokturnal. Bangku panjang warung yang hanya seukuran badan kami pilih sebagai alas tidur. Saya dan teman jurnalis Surabaya tidur bersebelahan, terpisah meja panjang. Meski badan lelah, namun mata sulit untuk dipejamkan. Hal ganjil pun mulai terasa. Kabut tipis perlahan datang hingga masuk ke dalam warung. Seiring dengan itu tercium semerbak harum bunga setaman yang begitu kuat. Tak berapa lama terlihat sosok orang berjalan masuk ke warung. Tak begitu jelas. Namun, sosok itu jelas terlihat saat tiba-tiba duduk di kursi panjang tempat saya rebahan. Nyaris menyentuh telapak kaki. Terlebih, sosok itu adalah seorang perempuan ayu dan anggun. Dia mengenakan kemben pakaian jas, pakaian Jawa kuno, bermotif garis vertikal, berwarna mangsi atau tinta, yang menutup sebatas dada. Di sanalah satu pundaknya terlihat selendang dengan warna yang selaras. Rambutnya tertata rapi bersanggul. Sesaat dia memandang ke arahku yang berupaya bangun untuk duduk. "Kang Mas," begitu dia menyawaku lirih. Saya hanya melempar senyum kebingungan ke arahnya, karena jantung ini langsung berdetak kencang. Belum selesai di benak bertanya-tanya, perempuan misterius itu kembali melempar sapaan kepadaku. Dia menyebut sebuah nama, sembari mengubah posisi duduknya lebih dekat kepadaku. Namun yang kental dengan masa peradabanku Jawa kuno. Nama yang sama dengan nama putri ke era kerajaan Majapahit, Gayatri. Begitu dia menyebut namanya. Gayatri bercerita, meski saya tak meminta, bahwa dia sudah lama tinggal di Alas Purwo, jauh sebelum negara ini ada. Namun lagi-lagi hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala dan senyuman. Gayatri seolah mengerti dengan perasaan saya yang sedang tidak karuan. "Kang Mas, dengarkan saja," pintanya dengan bahasa Jawa yang kosakatanya ada yang terdengar asing di telinga saya. Meski begitu, saya masih memahami substansi dari perkataannya. Dia mengaku jika hidup di Alas Purwo adalah sebuah tugas yang kekal, menebar kedamaian melalui perilaku dan tutur kata, bukan hanya ke sesama manusia, namun kepada seluruh penghuni alam semesta. Seolah wajangan itu menyindir hiruk-pikuk kehidupan bersosial pada saat ini. "Saya pamit, Kang Mas," ucapnya berpamitan kepadaku sembari berjalan ke arah kegelapan meninggalkan wangi harum di sekitarku. Anehnya, selepas Gayatri pergi, rasa kantuk yang sangat menyergapku. Esok pagi harinya, seorang petugas
Taman Nasional Alas Purwo yang bertugas di pos pancur menghampiriku. Rupanya dia mengetahui pertemuanku dengan Gayatri. "Mas, tadi malam disambangi ya?" "Itu si Gayatri saya kerap berjumpa," katanya. Menurutnya, meski sejak lama menghuni Alas Purwo, namun Gayatri tidak pernah mengganggu. Dia sosok makhluk gaib yang lembut dan ramah. Namun, tidak semua orang bisa berinteraksi dengannya. Saya kesemsem dengan Gayatri sampai-sampai membuat giduk untungnya. Seloroh sembari tersenyum. Saya penasaran, membuat saya mencari tahu siapa gerangan sosok Gayatri. Sejumlah literatur sejarah menyebutkan sebuah nama Gayatri, Sri Rajapatni, seorang putri kerajaan Majapahit yang memilih menjadi biksu Buddhis daripada menjadi raja.